cuaca ekstrim. Katakanlah perpaduan dua kata ini telah membawa Amerika Serikat pada bencana tak berkesudahan berturut-turut di awal tahun. Januari lalu, salah satu negara bagian mengalami bencana kebakaran selama berminggu-minggu, disusul longsor dan berakhir dengan banjir hingga angin tornado. Kemudian, negara bagian lainnya yakni Dakota Utara mencapai suhu minus 45 derajat Fahrenheit sejak Rabu 19 Februari dan suhu tertingginya mencapai 50 derajat Fahrenheit di hari Senin kemarin. Jadi, suhu berubah hampir 100 derajat hanya dalam beberapa hari. Sebentar lagi akan memasuki bulan Maret dan ketika otoritas setempat masih berkutat dengan limpahan air yang tersisa, badai salju kembali menawarkan masalah baru. Seperti apa gambaran Amerika dan bencana terbarunya kali ini? Kiamat es di Detroit. Apa jadinya jika banjir bertemu badai musim dingin? Fenomena seperti ini tentu saja sangat ekstrim dan terlalu menakutkan untuk digambarkan. Tapi, potret puluhan mobil di Detroit yang hancur dan dibiarkan membeku menjawab kengerian tersebut. Faktanya, Detroit menghadirkan kombinasi cuaca baru yang tak terduga sebelumnya, di mana perpaduan suhu Arktik dan banjir telah mengubah negara bagian di Michigan itu menjadi kota beku. Sebuah fenomena langka yang sempat diragukan kebenarannya. Melansir Anadolu, saluran air utama yang berusia 100 tahun di dekat 1020 Beard Street dan North Green Street pecah pada Senin dini hari. Akibatnya, aliran air deras melewati kawasan pemukiman dan banjir naik hingga 1,5 meter di beberapa lokasi. Untuk selanjutnya menenggelamkan kendaraan dan memenuhi ruang bawah tanah sebelum retakan itu ditutup. Kemudian datanglah cuaca dingin yang sangat dingin. Saat suhu turun hingga 1,4 derajat Fahrenheit atau minus 17 derajat Celcius, genangan air membeku dan menjebak seluruh blok kota di bawah es tebal. Seorang pekerja Detroit, Edison, yang mengkoordinasikan perbaikan darurat menggambarkan kehancuran tersebut dalam sebuah postingan di Reddit, menyebut ini lebih buruk daripada yang terlihat dan terlihat sangat buruk. Wali kota Detroit Mike Duggan dalam konferensi pers mengonfirmasi bahwa 63 orang dewasa, 31 anak-anak dan 13 hewan peliharaan telah dievakuasi oleh tim penyelamat. Badai musim dingin hantam pantai timur. Saat Detroit bergulat dengan bencana bekunya, badai musim dingin yang dahsyat juga melanda wilayah timur, membuat sedikitnya 9 negara bagian dari Georgia hingga Delaware berada dalam peringatan salju dan es. Tak ayal, Midwest dan Amerika bagian tengah terkena dampak badai yang tak kalah mengerikan. Menurut laporan ABC News, Missouri yang dihuni oleh 6 juta penduduk terkubur salju setebal 11 inci atau hampir 30 cm. Kansas terkubur di bawah salju 8 inci, sedang salju dengan ketebalan lebih dari 2 inci juga mengubur Oklahoma. Hujan yang membekukan telah mengubah jalan menjadi lapisan es, menciptakan kondisi berkendara yang berbahaya, menyusul peningkatan badai di Atlantik Tengah. Salju setebal 10 inci tumpah di Virginia Beach dan Norfolk, sementara Carolina Utara bagian timur bersiap menghadapi kondisi es yang berbahaya. Tidak hanya berdampak pada akomodasi di darat, perjalanan udara ikut terganggu dengan hampir 700 penerbangan dibatalkan dan gangguan besar dilaporkan di sejumlah bandara, di antaranya Charlotte, Dallas, dan Nashville. Kentucky pun demikian. Meski masih terguncang oleh banjir dahsyat yang merenggut puluhan nyawa selama akhir pekan, negara bagian itu harus menghadapi hujan salju baru setinggi 7 inci setelahnya. Banjir mematikan di tengah suhu beku. Lebih jauh tentang Kentucky, kombinasi antara banjir dan suhu beku telah menghancurkan dataran tengah itu, mengakibatkan jatuhnya korban yang tak sedikit hingga minggu lalu. Akibatnya, sekitar 60 juta orang berada di bawah ancaman pasca peringatan cuaca musim dingin dari Central Plains hingga pantai Carolina saat sistem badai semakin kuat. NBC News melaporkan sekitar 660 penduduk masih mengalami pemadaman listrik dan lebih dari 100 jalan ditutup di seluruh negara bagian. Gubernur Andy Beshear mengumumkan pada akhir pekan kemarin bahwa jumlah korban tewas akibat cuaca buruk di Kentucky telah meningkat menjadi 21 orang.
Kemudian dalam informasi terbaru, ia menyebut hampir 600 warga Kentucky juga berlindung di luar rumah mereka, entah di taman, hotel, sekolah, hingga gereja. Kentucky telah mengalami salah satu bencana alam terburuk selama bertahun-tahun dengan dampak yang terasa di seluruh negara bagian, kata Beshear. Korban lain juga dilaporkan akibat badai, termasuk mereka yang meninggal karena hipotermia atau banjir, begitupun yang ikut terbawa arus karena mobilnya tersapu air. Kendati demikian, kantor lapangan Dinas Cuaca Nasional di Louisville memperkirakan negara bagian tersebut mendapat sedikit keringanan minggu ini, sebab suhu diperkirakan akan menghangat dan lebih kering. Suhu dingin yang memecahkan rekor. Sebagai gambaran atas cuaca ekstrim yang membahayakan, CNN dalam rilisnya melaporkan suhu turun hingga 50 derajat di bawah normal, di bawah rata-rata bulan Februari dengan lebih dari 270 catatan suhu di sedikitnya 27 negara bagian. Suhu dingin ini akibat hembusan angin yang dinginnya mencapai hampir 60 derajat di bawah nol. Angin inilah yang mengancam jiwa di beberapa bagian Montana dan Dakota Utara pada Selasa pekan lalu. Ini adalah hari terdingin di Bismarck, Dakota Utara dalam lebih dari 16 tahun. Dingin akibat suhu angin di bawah 0 derajat, kemudian meluas ke selatan hingga Oklahoma dan Texas Panhandle. Pada hari itu, suhu tertinggi hanya mencapai -1 derajat di Dakota Selatan, Sioux Falls. Memecahkan rekor harian untuk suhu tertinggi di musim dingin pada wilayah itu, di mana rekor sebelumnya adalah 3 derajat yang terjadi di tahun 1901. Di Hastings, Nebraska, suhu tertinggi yang tercatat adalah -2 derajat. Juga memecahkan rekor 5 derajat yang terjadi pada tahun 1993. Sebagai catatan, di hari normal suhu rata-rata untuk kota tersebut adalah 41 derajat. Sedangkan di Kansas City, yang biasanya mencatat suhu tertinggi 45 derajat pada bulan Februari, suhu turun menjadi 1 digit dan tidak akan mencapai 10 derajat sampai bencana berakhir. Masa udara Arktik yang dingin. Selanjutnya kalian mungkin akan bertanya, apa yang melatar belakangi anjloknya suhu ke titik terendah dalam sejarah Amerika? Usut punya usut, masa udara Arktik menjadi alasan di baliknya. Udara Arktik berinteraksi dengan sistem badai yang menguat, membawa cuaca musim dingin yang berbahaya ke Amerika bagian tengah dan pada akhirnya akan mencapai pantai Atlantik Tengah. Yah, ini tentang pola cuaca di sekitar lingkaran Arktik. Menurut Judah Cohen, Direktur Seasonal Forecasting di Atmospheric and Environmental Research, pola tersebut muncul lebih sering dari biasanya dan mendorong hawa dingin pada musim dingin kali ini. Alhasil, area bertekanan tinggi yang besar dan bertahan lama, dikenal sebagai blocking high, kemudian hadir karena menghalangi udara dingin dan mengalihkannya ke selatan melalui penurunan besar arus jet. Arus jet atau lebih dikenal dengan sebutan jet stream merupakan gelombang angin kencang yang umumnya bertiup dari barat ke timur di seluruh dunia. Sebuah studi tahun 2023 menemukan bahwa titik tertinggi yang terhalang di lingkaran Arktik yang serupa dengan tahun ini akan terjadi lebih sering saat Arktik menghangat dan melemahkan aliran jet yang memungkinkan lebih banyak hawa dingin menyebar ke selatan. Apakah pola ini terkait dengan perubahan iklim atau tidak? Para ilmuwan berpendapat bahwa penelitian tambahan sangat diperlukan. Fenomena banjir yang disusul membekunya seluruh kota menjadi wajah baru dari Amerika setelah bencana kebakaran dan longsor terjadi di sejumlah negara bagian. Menurut kalian, berapa lama waktu yang dibutuhkan Amerika untuk segera pulih